Suamiku dijebak janda, hingga ia terpaksa mengakui anak yang dikandung janda itu. Tahun 2017 silam, ketika aku dan suamiku mengucap janji sehidup semati di hadapan Allah dan para saksi, tak pernah sedikit pun terlintas dalam pikiranku bahwa perjalanan pernikahan kami akan begitu penuh dengan ujian dan cobaan yang berat. Di awal kehidupan rumah tangga, kami dibalut oleh cinta yang tulus. Meskipun Tuhan belum menganugerahi kami seorang anak, kami tetap saling menguatkan, percaya bahwa semua akan datang pada waktunya. Suamiku, pria yang penuh kasih sayang, selalu ada untukku, menguatkanku saat aku goyah, mendukungku saat aku lelah. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dalam perjalanan kami, terselip luka yang tak pernah sembuh. Luka yang senantiasa mengintai di balik senyum yang kerap kami tunjukkan pada dunia. Luka itu, meskipun tertutup rapat oleh tawa dan kebersamaan, sesekali mencuat, mengingatkan kami pada kenyataan yang tak bisa dihindari. Ini adalah kisah nyataku, kisah seorang istri yang terluka namun terus mencoba bangkit dari keterpurukan. Di tengah segala kebahagiaan yang terlihat, aku menyimpan sebuah rahasia yang telah lama membebani hati ini. Sebuah rahasia yang hanya Tuhan dan diriku yang mengetahuinya. Meski begitu, aku terus berjuang, berharap suatu hari luka ini akan sembuh dan senyum yang kuperlihatkan tak lagi sekadar topeng belaka. Oh iya, sebelumnya sebut saja namaku Laras. Tahun 2017 adalah tahun yang penuh kebahagiaan bagi kami. Pernikahan kami berjalan lancar, meski tanpa sorotan kamera dan pesta mewah. Cinta kami adalah hal yang paling berharga. Aku ingat bagaimana suamiku, Raka, seorang pria yang sangat peduli, berjanji untuk selalu ada di sisiku, baik dalam suka maupun duka. Kami tinggal di sebuah rumah kecil yang hangat, tidak jauh dari pusat kota. Rumah itu bukanlah rumah megah dengan segala fasilitas mewah. Namun bagi kami, rumah itu adalah surga kecil yang penuh dengan cinta dan kehangatan. Suamiku selalu menyempatkan waktu untuk menata taman kecil di depan rumah, menanam bunga-bunga yang selalu mekar indah di pagi hari. Pagi-pagi di rumah kami selalu dimulai dengan ritme yang sama. Setelah adzan subuh berkumandang, kami bangun dan melaksanakan sholat berjamaah, memohon doa kepada Allah agar selalu diberikan keberkahan dalam hidup ini. Suamiku, Raka, lalu bersiap-siap untuk bekerja. Dia selalu menyempatkan diri untuk mencium keningku sebelum berangkat. Sebuah ritual kecil yang selalu membuatku merasa dicintai dan dihargai. Aku biasanya menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng. Saat Raka duduk di meja makan, kami berbincang tentang hal-hal kecil, tentang pekerjaan, tentang tetangga, atau tentang apa yang akan kami lakukan di akhir pekan. Pembicaraan ringan itu selalu dihiasi tawa, membuatku merasa betapa beruntungnya aku memiliki pria sepertinya sebagai suami. Di malam hari, setelah Raka pulang kerja, kami selalu menyempatkan diri untuk menghabiskan waktu bersama. Terkadang, kami menonton film di televisi, atau sekadar duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Di saat-saat seperti itu, kami sering berbicara tentang mimpi-mimpi kami di masa depan. Tentang rumah yang lebih besar, tentang perjalanan yang ingin kami lakukan, dan yang paling sering kami bicarakan, tentang kehadiran seorang anak yang akan melengkapi kebahagiaan kami. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan kekosongan yang perlahan menggerogoti kebahagiaan kami. Setiap kali kami mencoba, setiap kali kami berusaha, hasilnya selalu sama, kandungan yang dinanti-nanti tak kunjung datang. Bulan demi bulan berlalu, dan setiap bulan aku menanti dengan penuh harap, hanya untuk berujung pada kekecewaan yang sama. Rasa kecewa itu semakin membesar, menjadi beban yang terus menghantui pikiranku. Meskipun begitu, Raka tak pernah mempermasalahkan hal itu. Dia selalu berkata dengan lembut, "Anak itu anugerah dari Tuhan. Jika Tuhan belum memberikannya, mungkin kita harus lebih bersabar." Kata-katanya selalu menguatkanku, menenangkan gejolak hatiku yang kadang tak bisa kukendalikan. Dia selalu ada di sisiku, memberikan dukungan yang tak pernah pudar. Namun, di balik kata-kata penghiburnya, aku tahu ada rasa takut yang tersembunyi.
Rasa takut akan ketidakpastian, akan masa depan yang tak bisa kami kendalikan. Aku juga merasakannya. Sebuah kekhawatiran yang semakin hari semakin besar, meski aku berusaha sekuat tenaga untuk menepisnya. Kami menjalani hari-hari dengan harapan. Meskipun di balik harapan itu, ada rasa takut yang menggerogoti hati kami. Tapi kami tak pernah menunjukkan kekhawatiran itu satu sama lain. Kami tetap menjalani hari-hari kami dengan senyuman, berpura-pura bahwa semua akan baik-baik saja. Dan dalam kebahagiaan yang kami ciptakan sendiri, aku terus berdoa, berharap suatu hari nanti, Tuhan akan mengabulkan doa kami, dan menghadirkan sosok kecil yang akan melengkapi kebahagiaan kami. Di sekitar tahun ketiga pernikahan kami, kehidupan kami yang dulu tenang mulai berubah. Awalnya, perubahan itu terasa biasa saja, seperti angin sepau-sepau yang datang membawa kesejukan. Suamiku, Raka, mulai rajin berolahraga dan menghabiskan banyak waktu di gym yang terletak tak jauh dari rumah kami. Aku mendukung sepenuhnya, karena aku tahu pentingnya menjaga kesehatan, terutama setelah beberapa tahun menikah. Lagi pula, aku selalu percaya bahwa apapun yang membuatnya bahagia, akan membuatku bahagia juga. Namun, takdir sepertinya memiliki rencana lain. Ketika suamiku mulai lebih sering menghabiskan waktu di gym, aku memperhatikan bahwa ia juga semakin sering menyebut nama seorang wanita bernama Vina. Vina adalah seorang janda muda yang bekerja sebagai kasir di gym tempat suamiku berolahraga. Aku pernah melihatnya sekali saat menemani suamiku mendaftar di gym tersebut. Dia cantik, dengan senyum yang selalu terukir di wajahnya, dan mata yang bercahaya. Pesonanya menarik perhatian banyak pria, dan aku bisa melihat mengapa dia begitu populer di kalangan pelanggan gym. Meski demikian, yang paling menarik perhatian suamiku bukanlah Vina, melainkan anak kecilnya, Dara. Dara adalah gadis kecil yang manis, dengan pipi bulat dan mata besar yang selalu bersinar. Dia cerdas dan periang. Namun di balik senyumannya yang cerah, ada kesepian yang tersembunyi. Vina, ibunya, seringkali terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan urusan pribadi, sehingga Dara lebih sering diasuh oleh neneknya. Melihat kondisi ini, suamiku merasa iba pada Dara, dan hal itulah yang perlahan mulai meresahkan hatiku. Kecurigaanku mulai tumbuh saat suamiku sering bercerita tentang Dara. Awalnya, dia hanya menyebutkan sepintas, namun lama-kelamaan, ceritanya semakin sering muncul dalam obrolan kami. "Kasihan Dara," katanya suatu malam saat kami sedang makan malam, "anak sekecil itu harusnya mendapatkan perhatian penuh dari ibunya. Tapi Vina terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Dara butuh perhatian." Setiap kali Raka mengunjungi rumah temannya, Rusli, yang kebetulan dekat dengan tempat tinggal Vina, dia selalu membawa oleh-oleh untuk Dara. Mainan kecil, buku cerita, atau sekotak kue kesukaan anak-anak. Aku tahu suamiku adalah orang yang baik, perhatian, dan penuh kasih sayang. Tapi, semakin sering dia bercerita tentang Dara, semakin besar pula firasat buruk yang menggelayuti pikiranku. Meskipun aku mencoba menepisnya, perasaan itu tak bisa kuabaikan begitu saja. Aku mulai bertanya-tanya, apakah perasaan suamiku terhadap Dara murni hanya rasa kasihan seorang ayah yang belum memiliki anak, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Setiap kali aku melihat suamiku bermain dengan Dara di depan gym saat aku kebetulan lewat, ada rasa cemburu yang perlahan merayapi hatiku. Meski aku tahu rasa cemburu itu mungkin tak beralasan. Aku mencoba untuk tetap berpikir positif, meyakinkan diri bahwa suamiku hanya berusaha mengisi kekosongan yang kami rasakan karena belum dikaruniai anak. Namun, setiap kali aku mencoba meyakinkan diri, ada sesuatu yang mengganjal. Vina bukanlah tipe wanita yang bisa diabaikan begitu saja. Cantik, mandiri, dan penuh percaya diri. Dia adalah sosok yang berlawanan dengan diriku yang lebih suka menjalani hidup dengan tenang di rumah. Meski aku tahu suamiku mencintaiku, aku tidak bisa menepis kekhawatiran yang muncul setiap kali dia menyebut nama Vina dan Dara dalam obrolan kami. Hubungan suamiku dengan Dara semakin dekat. Dia bahkan pernah mengajak Dara untuk bermain di taman dekat rumah kami tanpa sepengetahuanku. Ketika aku mengetahuinya, aku merasa marah dan terluka.
Mengapa dia tidak memberitahuku sebelumnya? Bukankah aku istrinya? Apakah dia mulai merasa bahwa Dara adalah anak yang seharusnya kami miliki? Pikiran-pikiran itu berputar di kepalaku, mengacaukan perasaanku. Aku tahu suamiku hanya berniat baik, tapi aku tak bisa menahan firasat buruk yang terus tumbuh. Semakin dekat Raka dengan Dara, semakin besar kekhawatiranku bahwa ada sesuatu yang mungkin lebih dari sekadar rasa kasihan. Di balik senyum manisnya, aku merasakan bahwa Vina mungkin menyimpan sesuatu yang tidak kutahu, sesuatu yang bisa mengancam pernikahan kami. Dan di saat-saat seperti itulah, aku mulai merasa bahwa kebahagiaan yang kami rasakan di awal pernikahan kami mulai pudar, digantikan oleh bayang-bayang kecemasan yang perlahan menggerogoti hatiku. Hubungan antara suamiku, Raka, dan Vina mulai menjadi lebih intens daripada yang pernah aku bayangkan. Apa yang dulunya terlihat seperti sekadar pertemanan biasa, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Raka, yang biasanya jarang bergaul di luar rumah, kini semakin sering ikut dalam acara-acara yang diadakan di gym, termasuk menonton acara body contest bersama teman-temannya. Anehnya, di setiap acara itu, Vina selalu ada, seperti bayangan yang tak pernah hilang dari sisinya. Suatu hari, ketika aku memutuskan untuk ikut serta dalam acara body contest di Gor Kota, aku akhirnya bertemu langsung dengan Vina. Sejak awal, perasaan tidak nyaman sudah menggelayuti hatiku. Meski senyum Vina terlihat ramah, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatku merasa waspada. Seolah-olah dia menyimpan rahasia yang enggan ia tunjukkan. Ketika kami berpapasan, ia menyapaku dengan nada yang sopan. Namun aku merasakan ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Suamiku, seperti biasanya, bersikeras bahwa tak ada hubungan spesial antara mereka. Ia mengatakan bahwa Vina hanyalah teman biasa, dan bahwa perhatian lebihnya kepada Dara hanyalah karena rasa kasih sayang kepada anak yang kurang mendapatkan perhatian. Tapi, hatiku berkata lain. Semakin sering ia berbicara tentang Vina dan Dara, semakin besar pula keraguanku. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang ia coba sembunyikan dariku. Vina, di sisi lain, tampaknya sangat pandai memanfaatkan kebaikan hati suamiku. Dia tahu betul bagaimana caranya menarik simpati Raka, terutama melalui Dara. Tak jarang, dia meminta Raka untuk menemani Dara jalan-jalan, alasan yang seharusnya sederhana namun terasa semakin mencurigakan. Pada awalnya, aku tidak terlalu mempermasalahkannya, berpikir bahwa suamiku hanya mencoba membantu. Namun, semakin lama, semakin sering permintaan itu datang, dan aku mulai merasa bahwa Vina memiliki agenda lain. Suatu sore, Vina menelepon suamiku. Dia meminta Raka untuk menemaninya jalan-jalan dengan alasan ingin curhat tentang pacarnya yang baru saja putus dengannya. Raka, dengan sifatnya yang selalu ingin membantu, setuju tanpa banyak pikir panjang. Mereka berdua pergi ke sebuah kafe yang biasa mereka kunjungi bersama teman-teman gym. Hari-hari berlalu dengan kebohongan yang tak pernah kusadari. Raka, suamiku yang selama ini selalu terbuka dan jujur, kini menjadi pria yang penuh rahasia. Ia seringkali terlihat gelisah, tatapannya kosong, seolah ada beban berat yang ia pendam seorang diri. Setiap kali aku bertanya, dia hanya tersenyum kecil dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal aku bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin ini hanya perasaanku saja. Aku menolak untuk berpikir buruk tentang suamiku, pria yang selama bertahun-tahun telah menjadi sahabat, pasangan, dan penopang hidupku. Namun, perubahan sikapnya yang semakin hari semakin mencolok membuatku tak bisa lagi mengabaikan firasat buruk yang terus menghantui. Di sisi lain, Vina semakin berani menuntut perhatian lebih dari suamiku. Hubungan terlarang mereka yang awalnya tersembunyi kini semakin terang-terangan. Vina merasa memiliki kendali atas suamiku, dan dengan kelicikannya, dia mulai memanipulasi Raka untuk memenuhi segala keinginannya. Setiap kali mereka bertemu, Vina selalu berhasil membuat suamiku merasa bersalah dan bingung, membuatnya terjebak semakin dalam-dalam jaring kebohongan yang ia ciptakan. Hingga suatu hari, saat aku sedang membereskan kamar,
aku menemukan sebuah pesan di ponsel Raka yang membuat duniaku runtuh. Pesan itu dari Vina, isinya singkat namun menghancurkan. Aku hamil. Kamu harus bertanggung jawab. Hatiku seakan berhenti berdetak. Tanganku gemetar memegang ponsel itu, dan pikiranku kosong, tak mampu mencerna apa yang baru saja kubaca. Seorang wanita, yang selama ini selalu kurasakan sebagai ancaman, kini mengaku hamil oleh suamiku. Aku mencoba bernapas, mencoba mengendalikan diri, namun kesedihan yang begitu dalam tak tertahankan lagi. Air mata mulai mengalir deras tanpa bisa kukendalikan. Ketika malam tiba dan Raka pulang, aku menunggu hingga dia duduk di ruang tamu. Suasana hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku menyerahkan ponselnya kepadanya, menunjukkan pesan itu tanpa berkata apa-apa. Wajahnya pucat seketika, dan aku bisa melihat ketakutan dan penyesalan di matanya. Dia tahu bahwa kebohongannya telah terbongkar, dan dia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Apa ini, Raka? Tanyaku dengan suara bergetar, mencoba menahan emosi yang berkecamuk di dalam hati. Benarkah ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Raka menundukkan kepalanya, tak mampu menatapku. Maafkan aku, Laras. Aku tidak tahu harus berkata apa. Suaranya pelan dan penuh dengan penyesalan, namun kata-katanya hanya menambah luka di hatiku. Aku merasa dikhianati oleh pria yang selama ini aku percayai sepenuh hati. Pria yang aku pikir akan selalu ada di sisiku, mendukungku, dan tidak pernah menyakitiku. Namun, yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku, istri sahnya, tidak bisa memberinya anak, sementara wanita itu, wanita yang hanya hadir sesaat dalam hidupnya, mengaku hamil oleh suamiku. Sakit hati ini terasa begitu mendalam, seperti belati yang menancap di dadaku. Aku ingin marah, ingin berteriak, namun tak ada kata-kata yang keluar. Rasa sakit itu terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Di hadapanku, suamiku hanya bisa terdiam, tak mampu berkata-kata, mungkin merasa bersalah, atau mungkin tak tahu harus bagaimana lagi. Malam itu, kami berdua duduk dalam diam yang mencekam. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan, dan Raka pun tampak kebingungan, terjebak antara tanggung jawab dan rasa bersalah yang semakin menggerogoti dirinya. Dan dalam keheningan itu, aku sadar bahwa pernikahan kami yang selama ini kubangun dengan cinta dan harapan, kini telah hancur berkeping-keping. Kebohongan dan pengkhianatan telah merusak segalanya. Dan aku tak tahu apakah aku masih bisa menyelamatkan apa yang tersisa dari hubungan kami. Tapi satu hal yang pasti, malam itu adalah awal dari akhir. Sebuah akhir yang penuh dengan kesedihan, penyesalan, dan rasa sakit yang mungkin tak akan pernah sembuh. Setelah mengetahui rahasia yang disimpan suamiku selama 7 bulan, aku merasa dikhianati dan terpuruk. Perasaan sakit hati itu tidak hanya menghancurkan kepercayaanku padanya, tetapi juga meruntuhkan harapanku akan masa depan yang selama ini kami rancang bersama. Aku butuh penjelasan. Sebuah kejelasan yang bisa membawaku keluar dari kabut ketidakpastian yang menyesakkan dada. Suatu malam, ketika aku tak bisa lagi menahan beban pikiran ini, aku mendesaknya untuk bertindak. Raka, aku ingin bukti. Aku ingin tahu apakah anak yang dikandung Vina benar-benar anakmu. Jika memang bukan anakmu, aku bersedia merawatnya, tapi aku tidak bisa hidup dengan kebohongan ini. Kataku tegas, menatap matanya yang terlihat lelah dan penuh penyesalan. Raka menghela napas panjang. Aku bisa melihat betapa berat beban yang ia pikul. Ia tahu bahwa kebohongan ini telah merusak kepercayaan di antara kami, dan hanya ada satu cara untuk memperbaikinya, dengan menghadapi kebenaran, seberapapun pahitnya. Beberapa hari kemudian, aku dan Raka akhirnya memberanikan diri untuk bertemu Vina dan menuntut penjelasan. Suamiku tidak lagi bisa bertahan dalam bayang-bayang kebohongan yang terus menggerogoti hubungan kami. Dalam pertemuan itu, Raka menatap Vina dengan ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Vina, kamu harus jujur. Apakah anak yang kamu kandung benar-benar anakku? Vina terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Sejenak,
Ia terlihat ragu. Tapi akhirnya ia menghela napas panjang dan menundukkan kepalanya. Tidak, Raka. Anak ini bukan anakmu. Raka terpaku, merasa antara lega dan hancur. Selama berbulan-bulan, ia hidup dalam rasa bersalah yang membebani setiap langkahnya. Takut kehilangan aku dan takut menghadapi konsekuensi dari kesalahan yang ia lakukan. Namun, meski mengetahui bahwa anak itu bukan darah dagingnya, rasa bersalah tetap menggerogoti hatinya karena telah membiarkan kebohongan ini berlarut-larut. Saat itu juga, Raka membawa Vina untuk menemuiku. Aku menunggu dengan cemas, berharap penjelasan ini akan mengakhiri penderitaan yang telah lama menghantuiku. Ketika mereka tiba, aku bisa melihat dari tatapan Vina bahwa ia menyadari betapa dalam luka yang telah ia ciptakan dalam rumah tangga kami. Vina, dengan mata penuh penyesalan, menatapku dan mulai berbicara. Maafkan aku, Laras. Selama ini aku hanya ingin mencari jalan keluar dari masalahku sendiri, dan aku malah menyeret Raka ke dalamnya. Anak ini bukan anaknya. Aku berbohong karena aku merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Mendengar pengakuan itu, aku merasakan campuran antara kelegaan dan kepedihan. Lega karena akhirnya kebenaran terungkap, tetapi pedih karena luka yang ditinggalkan begitu mendalam. Aku bersedia membantu jika kamu membutuhkan bantuan, tapi aku tidak bisa menerima kebohongan seperti ini lagi, kataku dengan suara bergetar. Vina menundukkan kepala, dan aku bisa melihat penyesalan di matanya. Setelah itu, Raka dan aku meninggalkan tempat itu. Saat kami berjalan pulang, keheningan meliputi kami. Kami sadar bahwa meskipun kebenaran telah terungkap, luka di antara kami tidak akan mudah sembuh. Kepercayaan yang pernah ada sudah retak, dan butuh waktu lama untuk bisa kembali utuh, jika itu mungkin. Di dalam hati, aku tahu bahwa perjalanan kami sebagai pasangan tidak akan pernah sama lagi. Raka telah menjelaskan semuanya, tapi penjelasan itu tidak serta-merta menyembuhkan luka yang ada. Namun, kami berdua tahu bahwa langkah pertama menuju penyembuhan adalah dengan menghadapi kenyataan, bukan lari dari masalah. Dan disinilah kami sekarang, mencoba merangkai kembali kepingan-kepingan yang berserakan, berharap bahwa di akhir perjalanan ini, kami bisa menemukan jalan untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Setelah pengakuan Vina yang mengungkapkan kebenaran tentang kehamilannya, aku tahu ada satu hal yang harus kulakukan. Meskipun bayi dalam kandungannya bukanlah darah daging suamiku, aku tidak bisa mengabaikan tanggung jawab moral yang kini ada di hadapanku. Bayi itu tidak bersalah dalam segala kebohongan dan pengkhianatan yang terjadi. Dia berhak mendapatkan kesempatan untuk dilahirkan dan dibesarkan dengan cinta. Aku memutuskan untuk merawat bayi itu. Sejak hari pertama, aku mengambil alih semua kebutuhan Vina. Aku menanggung biaya hidupnya, memastikan dia mendapatkan perawatan terbaik, dan menyiapkan segala sesuatu untuk persalinannya. Meski begitu, setiap kali aku memandang Vina, ada perasaan campur aduk dalam diriku. Bagaimanapun, wanita ini adalah orang yang telah merenggut kebahagiaan dalam pernikahanku. Namun, bayi itu tak berdosa. Aku berusaha mengesampingkan perasaan sakit hati dan lebih fokus pada masa depan anak yang akan segera lahir. Selama bulan-bulan terakhir kehamilan, rasa takut mulai merayapi pikiranku. Bagaimana jika aku tidak bisa mencintai bayi ini seperti anakku sendiri? Bagaimana jika kehadirannya hanya memperdalam luka yang telah kubawa sejak suamiku mengkhianatiku? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui. Tetapi aku mencoba meyakinkan diriku bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Akhirnya, hari yang dinantikan pun tiba. Vina harus menjalani operasi sesar, dan aku yang mengurus semuanya. Aku berada di rumah sakit sejak pagi, memastikan bahwa semuanya siap untuk menyambut kelahiran bayi ini. Suamiku, Raka, meski turut merasa cemas, memilih untuk tidak ikut ke rumah sakit. Aku mengerti bahwa ini adalah beban yang berat baginya, dan mungkin lebih baik jika dia tidak berada di sana. Ketika bayi itu lahir, tangisannya memenuhi ruang operasi. Hatiku bergetar saat aku pertama kali melihatnya. Dia begitu kecil,
begitu rapuh, namun begitu berharga. Dalam sekejap, aku tahu bahwa semua ketakutan yang selama ini menghantuiku perlahan mulai pudar. Meski ada luka dalam hati, bayi ini layak mendapatkan cinta dan kasih sayang yang tulus. Setelah beberapa hari di rumah sakit, akhirnya tiba waktunya untuk berpisah dengan Vina. Aku memilih untuk bertemu di sebuah restoran, tempat yang netral dan jauh dari rumah kami. Kami berbicara singkat, dan Vina tampak lega. Meski tidak ada kata perpisahan yang manis, aku memastikan bahwa semua kebutuhan bayinya telah terpenuhi. Aku memberinya amplop berisi uang sebagai bentuk tanggung jawabku, hingga dia bisa mandiri. Ketika kami akhirnya berpisah, aku memandang bayi itu yang sekarang ada dalam dekapanku. Aku tahu ini bukanlah akhir dari perjalanan kami. Justru ini adalah awal dari babak baru yang penuh tantangan. Aku pulang ke rumah dengan bayi itu, bertekad untuk merawatnya dengan sebaik mungkin. Meskipun hatiku masih terluka, aku berusaha menyayanginya sepenuh hati, karena dia sekarang adalah bagian dari hidupku. Hari-hari berikutnya, aku belajar untuk mencintai bayi itu. Setiap kali dia tersenyum atau tertawa, ada rasa hangat yang mengalir di hatiku, seolah-olah dia sedang menyembuhkan luka yang ada. Suamiku, meskipun awalnya canggung, perlahan mulai menerima kehadiran bayi itu di rumah kami. Kami tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi bersama-sama, kami berusaha untuk menemukan kebahagiaan baru dalam keluarga kecil kami yang telah berubah. Meskipun bayi itu kini menjadi bagian dari hidupku, perasaan yang aku alami setiap hari jauh dari kata damai. Aku berusaha memberikan yang terbaik untuknya, membesarkannya dengan penuh cinta dan perhatian. Namun, setiap kali aku memandang wajah kecilnya, rasa sakit hati yang mendalam dan luka emosional tak bisa sepenuhnya hilang. Bayi ini menjadi pengingat terus-menerus akan pengkhianatan yang telah mengubah hidupku. Sementara itu, suamiku, Raka, juga berjuang keras dengan depresinya. Setiap hari, aku melihat bagaimana wajahnya semakin kusut. Bagaimana senyum yang dulu sering menghiasi bibirnya kini jarang terlihat. Kesalahan yang telah dibuatnya membuatnya merasa seperti orang yang hilang, terjebak dalam rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Aku ingin mendukungnya, tetapi sulit bagiku untuk sepenuhnya memaafkan atau melupakan apa yang telah terjadi. Bahkan ketika dia berusaha untuk lebih dekat dengan bayi kami, ada rasa canggung yang mengapung di udara, memisahkan kami dari kehidupan normal yang kami impikan. Suatu malam, ketika kami duduk berdua di ruang tamu setelah bayi kami tidur, Raka akhirnya membuka diri. Suaranya penuh kesedihan, mengungkapkan betapa bodohnya dia merasa telah tertipu dan dimanfaatkan. Aku menatapnya, merasa ada kepedihan dalam suaranya, tetapi sekaligus rasa marah yang membara dalam hatiku. Aku tahu dia merasa bersalah. Tapi sakit hati ini, rasa pengkhianatan ini, tidak bisa hilang dengan mudah. Setiap kali aku melihat bayi kami, aku mengingat semua yang telah terjadi. Aku mencintai anak ini, tapi luka yang kau buat terlalu dalam untuk sekadar dilupakan. Malam itu, kami duduk dalam diam, masing-masing terjebak dalam pikiran dan perasaan kami sendiri. Aku tahu bahwa untuk maju, kami perlu menghadapi luka-luka ini dengan cara yang sehat. Raka perlu mengatasi rasa bersalah dan penyesalannya, sementara aku harus berusaha mengatasi perasaan marah dan terluka yang masih mengganggu hati dan pikiranku. Hari-hari berlalu, dan kami mencoba membangun kembali hubungan kami, meskipun ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Aku berusaha untuk memberi suamiku kesempatan kedua, tetapi prosesnya tidak mudah. Aku berusaha untuk mencintai bayi kami sepenuh hati tanpa membiarkan rasa sakit hati menghalangi kebahagiaan kami sebagai keluarga. Namun, aku menyadari bahwa proses penyembuhan ini memerlukan waktu, kesabaran, dan usaha dari semua pihak yang terlibat. Di tengah semua ini, ada saat-saat kecil kebahagiaan yang membuatku merasa bahwa kami masih bisa bangkit dari keterpurukan ini. Momen ketika bayi kami tertawa bahagia atau ketika Raka berusaha menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang tulus, semuanya memberikan secercah harapan bahwa mungkin, suatu hari nanti, luka ini akan mulai sembuh. Namun, untuk saat ini,
Aku harus terus berjuang. Aku berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara mencintai bayi kami dan menghadapi kenyataan pahit dari masa lalu. Ini adalah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Tetapi aku percaya bahwa dengan waktu dan usaha, kami akan menemukan jalan menuju pemulihan dan kebahagiaan baru dalam hidup kami.